Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, luar biasa. Mobil China nampaknya akan mendominasi total segmen mobil listrik di Indonesia setelah mengukuhkan juaranya mobil listrik yang paling laris di tanah air, yaitu Wuling REV. Kini, DFSK juga telah membuktikan keberhasilan di Indonesia. Iya, mobil yang baru saja diperkenalkan di Indonesia oleh DFSK melalui brand barunya yaitu Ceres telah membuktikan terjual laris manis di Indonesia. Padahal mobil ini belum resmi dipasarkan loh. Adapun mobil yang dimaksud adalah Ceres E1. Mobil ini telah meluncur perdana di ajang pameran Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2023. Dan mobil listrik Ceres E1 telah mendapatkan sambutan hangat dari pecinta otomotif di tanah air. Terbukti, meski harga resmi mobil listrik penantang Wuling REV tersebut belum diumumkan, diklaim sudah banyak yang pesan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran PT Skonindo Automobil, Ahmad Rofiki. Dari data yang ada, mobil listrik Ceres E1 sudah di-booking konsumen sebanyak 55 unit. Bahkan tercatat 1.100 konsumen menjadi prospek buyers untuk mobil listrik mungil ini yang tampangnya sangat modern. Dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Skonindo Automobile memang belum menjabarkan lebih detail terkait harga mobil listriknya pada saat peluncuran resmi. Namun yang pasti, bocorannya harganya akan jauh lebih murah dibandingkan Wuling REV yang rumornya harganya hanya berkisar 190 jutaan rupiah saja. Dan mobil ini akan dirakit lokal juga di Indonesia sehingga akan mendapatkan subsidi seperti REV dan tentu harganya akan menjadi sangat murah banget. Itu alasan mengapa mobil ini sudah banyak yang pesan meskipun belum dipasarkan secara resmi. Selain itu, nantinya seluruh dealer DFSK akan melayani kebutuhan Ceres di masa mendatang. Wah, luar biasa ya mobil baru Ceres E1 ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih detail desain eksterior, interior, feature, performa, dan prediksi harga akurat untuk mobil Ceres E1 ini, oke, langsung kami share infonya dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Sebelumnya, kami infokan terlebih dahulu, tampang Ceres E1 ini memiliki kemiripan dengan DFSK Mini EV. Sebagai informasi, Mini EV pertama kali masuk Indonesia pada Juli 2022 di PEVS. Kemudian sempat juga dibawa ke beberapa ajang pameran otomotif. Kala itu Mini EV masih mengadopsi setir kiri. Dan kini DFSK telah kembali membawa Mini EV dengan nama baru yaitu Ceres E1. Walaupun datang dari basis yang sama, tapi ada perbedaan detail antara Mini EV dan Ceres E1. Oke, langsung kita cek eksteriornya ya. Untuk desain rumah lampu depan, Mini EV dan Ceres E1 tampak serupa. Hanya saja penggunaan lampunya yang dibedakan. Pada Mini EV masih memakai lampu jenis halogen, sedangkan E1 sudah LED. Dan perbedaan selanjutnya antara Mini EV dan Ceres E1 terletak pada bumper. Pada Mini EV, bumper depannya dipermanis oleh aksen hitam yang memanjang hingga berada tepat di bawah lampu utama. Sementara E1 untuk aksen tersebut hilang. Sebagai gantinya, tersemat cover berwarna putih di bumper kanan maupun kiri, serupa dengan penempatan untuk lampu kabut. Dan perbedaan serupa juga ditemukan pada bumper belakang. Hanya saja pada Ceres E1 terdapat tambahan lampu reflektor di tengah bumper. Lalu, logo yang tersemat di tengah-tengah grill kedua mobil tampak beda. Mini EV pakai logo titik-titik yang membentuk huruf E. Ceres E1 menggunakan logo berbentuk oval dengan dua garis sudut runcing di bagian dalamnya. Lalu, pelek pada Mini EV masih kaleng dan ditutup dop, berbeda dengan E1 yang sudah mengadopsi pelek alloy berukuran 13 inci. Lalu, bagaimana dengan interiornya? Oke, masuk ke dalam interior. Pada bagian setir, Mini EV yang pernah dilihatkan langsung oleh DFSK saat dipamerkan masih menggunakan setir kiri. Sementara pada Ceres E1 sudah mengadopsi setir kanan sesuai dengan aturan posisi kemudi di Indonesia. Lalu, Ceres E1 telah dilengkapi dengan head unit berukuran cukup besar, tepat di tengah dashboard. Perangkat tersebut tidak ditemukan di Mini EV. Dan
warna kabin E1 tampak lebih cerah dan terkesan manis, sedangkan di Mini EV terkesan lebih kalem. Berikutnya, Mini EV masih mengandalkan tuas untuk mengoperasikan rem tangan atau rem parkir. Beda dengan E1 yang sudah mengaplikasikan rem tangan elektrik. Lalu, bagaimana dengan spesifikasi, performa, dan harganya? Oke, berikutnya. Bicara soal performa. Mengenai performanya, Series S1 dan Wuling REV Standard Range ternyata memiliki beberapa persamaan. Pertama, keduanya mendapatkan satu motor listrik penggerak roda belakang dengan tenaga 30 kW atau 40 horsepower. Dan soal torsinya, mobil listrik Series S1 mampu menghasilkan 100 Nm, sedangkan sebagai perbandingan, Wuling REV hanya lebih kuat 10 Nm dari S1. Lalu, untuk baterai, Series S1 mendapatkan baterai yang lebih kecil dari REV Standard Range, yaitu 16,8 kW. DFSK belum memberikan klaim jarak tempuh untuk Series S1, tetapi telah diisukan memiliki jarak tempuh hingga 220 km. Di sisi lain, sebagai perbandingan, REV Standard Range dengan baterai berkapasitas 17,3 kW diklaim memiliki jarak tempuh 200 km. Wah, untuk jarak tempuhnya lebih unggul S1 ya, padahal harganya lebih murah. Namun, REV juga tersedia dengan baterai long range yaitu 26,7 kW. Dan untuk baterai yang ini dapat menempuh jarak 300 km. Lalu terakhir, soal pengecasan. Baterai Wuling REV Standard Range diklaim bisa diisi penuh dalam waktu 4 jam dengan pengisian daya 6,6 kW AC. Sedangkan untuk baterai Series S1 bisa diisi dari 10% hingga 90% lewat pengisian daya 3,3 kW AC. Lalu, berapa dengan bandrol harganya? Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga. Series S1 akan ditawarkan dalam 2 pilihan varian. Namun sayangnya, untuk harga resminya baru akan diumumkan saat peluncurannya pada pertengahan tahun ini. Namun, bocorannya harganya akan lebih murah dibandingkan Wuling REV. Dan juga mobil ini tentu akan mendapatkan subsidi seperti Wuling REV. Karena S1 bakal diproduksi secara lokal di pabrik DFSK yang terletak di Cikande, Serang, Banten. Sama seperti saudaranya, DFSK Glora E. Sehingga juga mendapatkan subsidi yang sama dengan REV. Wah, luar biasa ya. Mobil baru dari DFSK ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih pendapatnya? Kira-kira pilih mobil ini atau pilih REV? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk DFSK E1. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.